satu supporter PSS Sleman telah meninggal usai kerusuhan besar di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh akun Instagram di Batas Pagar pada Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Lelayu buntut dari kerusuhan tanggal 25 Juli kemarin menghantarkan berita duka lanjut dari akun @dibataspagar. Salah satu saudara kami, Mas Tri Fajar Firmansyah, yang berprofesi sebagai juru parkir di Merota Barbarsari untuk mencari nafkah keluarganya, meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Mas Fajar adalah anggota komunitas PTCY yang juga bagian dari keluarga besar kami. Semoga diberikan tempat terbaik di sisinya. Selamat jalan Mas Fajar, doa kami semua untukmu, lanjut dari akun tersebut. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi saat redaksi dari bolasport.com mendapatkan foto dari salah satu sumber yang sedang berada di rumah duka hari ini. Diketahui korban dinyatakan meninggal di RS Harjo Lukito pada Selasa siang. Kematian dari supporter PSS Sleman merupakan dampak susulan dari kericuan yang terjadi pada laga Persis Solo versus Dewa United di kota Yogyakarta. Pada malam usai terjadinya kerusuhan utama di Tugu dan Gajayan, pecah kerusuhan di sejumlah titik di Yogyakarta. Menurut laporan dari Polres Sleman dilansir dari Tribun Jogja, korban sempat mengalami kritis. Kondisi tukang parkir itu masih kritis setelah mendapatkan luka di bagian kepala belakang. Menurut dokter, Polres Sleman telah menetapkan 5 orang menjadi tersangka buntut kericuan antar supporter di sejumlah titik di kota Sleman tersebut. Tak ada nama dua pemain Arema FC, yakni Kuseda Haryudo dan Saiful Anwar, yang cedera panjang di sistem informasi administrasi pemain, yakni SIAP PT Liga Indonesia Baru. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keduanya didaftarkan atau tidak. Yudo diketahui mengalami cedera ACL sejak penghujung Liga 1 2021-2022 yang lalu. Pasca operasi, penyerang asli Malang itu harus menjalani pemulihan bersama tim fisioterapis. Sementara itu, Saiful yang baru didatangkan oleh Arema FC musim ini mengalami cedera yang sama dengan Kuseda Haryudo. Diperkirakan masa pemulihan cedera ACL ex-stopper Persita Tangerang itu lebih lama. Mereka fokus pemulihan cedera. Semoga segera berangsur pulih, kata media officer Arema FC saat dikonfirmasi oleh salah satu akun fanbase Aremania, yakni W Aremania. Sudarmasi mengisyaratkan Kuseda Haryudo dan Saiful Anwar bisa masuk ke putaran kedua Liga 1 musim ini. Namun ada syarat yang perlu dipenuhi kedua pemain tersebut. Kalau kondisi mereka sudah benar-benar pulih dari cedera. Kalau kondisi mereka benar-benar pulih dari cedera, tentu nama mereka bisa saja dimasukkan di SIAP. Kehadiran kedua pemain tentu bakal menjadi opsi tambahan bagi tim pelatih untuk lini depan dan belakang, tegasnya. Sebelum duel Liga 1 pekan ketiga hari Jumat malam, secara head-to-head Arema FC versus PSS Sleman sudah 16 kali bertemu di segala ajang. Menariknya, kedua tim belum pernah bermain imbang. Musim lalu Arema dan PSS sama-sama saling mengalahkan di Liga 1. Pada putaran pertama, Arema FC kalah dengan skor 1-2. Sedangkan pada putaran kedua, giliran Arema FC yang menang 2-0. Sebelum bertemu di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang besok, Arema FC pernah mengalahkan PSS Sleman 11 kali. Sementara sepanjang sejarah, PSS baru 5 kali menuai kemenangan atas Arema FC. Lantas mampukah Arema FC meraih kemenangan ke-12 mereka atas PSS di laga yang digelar di kandang sendiri kali ini? Dua pemain muda Arema FC, Bramantio Ramadan Heriansyah dan Muhammad Faiz Iqbal Fardani, resmi dipinjamkan. Mereka dititipkan ke tim Liga 2 Delta Sidoarjo sejak hari Selasa. Baik Bram maupun Faiz sama-sama bergabung dengan tim senior Arema dan Akademi Arema sejak tahun lalu. Mereka menjadi bagian dari tim Arema yang finish di peringkat 4 klasemen akhir. Media officer Arema FC Sudarmaji membenarkan rencana peminjaman Bram dan Faiz tersebut. Keputusan peminjaman kedua pemain itu tidak lepas dari keinginan untuk memberikan pengalaman dan menit bermain lebih kepada mereka. Ya, dua pemain hasil binaan Akademi Arema yang bergabung di tim senior, yakni Bramantio dan Faiz Iqbal, secara resmi bergabung dengan Deltras dengan status pinjaman. Sudarmaji menambahkan keputusan untuk meminjamkan Bramantio dan Faiz ini juga sudah atas sepengetahuan tim pelatih Arema. Sebelumnya pihak manajemen klub dan tim pelatih sudah berkoordinasi.
Menurutnya, komunikasi sudah dijalin sebagai pertimbangan awal. Peminjaman tersebut juga sebagai salah satu langkah untuk mengembangkan potensi kedua pemain ke depannya. Bram dan Faiz Iqbal dipastikan bakal melewatkan laga Liga 1 pekan ketiga dan seterusnya untuk menjalani masa peminjamannya. Rizky Dwi sebagai bek sayap Arema FC kena sanksi ganda jelang Liga 1 musim ini pekan ketiga. Sanksi itu diberikan Komite Disiplin PSSI pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Komdis PSSI baru saja merilis sanksi tersebut melalui laman resmi PSSI. Keputusan sanksi itu dibuat usai menggelar sidang perdana pada hari Jumat. Dalam keputusan sidang Komdis PSSI, Rizky didakwa melanggar kode disiplin dengan jenis pelanggaran menghalangi tim lawan mencetak gol dan mendapatkan kartu merah langsung. Pelanggaran itu terjadi di laga Borneo FC versus Arema FC di Liga 1 pada pekan pertama. Usai kartu merah itu, Rizky sudah absen satu laga saat Arema FC menjamu PSIS Semarang di pekan kedua. Namun ada hukuman tambahan dari Komdis PSSI, yakni larangan bermain sebanyak satu pertandingan sejak keputusan diterbitkan. Artinya, bek asal Jember itu harus absen pula di laga terdekat setelah keputusan ini keluar, yakni Arema FC versus PSS Sleman. Selain itu, ada denda sebesar 10 juta untuk kesalahannya yang telah dilakukan. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami berikan. Bagi kalian penggemar sepak bola Indonesia dan Arema, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan perkembangan berita terupdate sepak bola Indonesia dan Arema berikutnya. Salam satu jiwa Arema, see you. Kalian